Mengapa waktu kecil ya Amangkurat itu memberi nama itu Raden Mas Derajat, lalu ketika jumeneng menjadi Pakubuwono? Nuwun sewu, Mbah. Di antara penyebab tidak berlanjutnya wahyu ke Prabon Mataram itu, sebelumnya panjenengan telah menyampaikan pamali yang pertama. Nah, kemudian saat ini saya ingin mengetahui pamali yang kedua itu yang seperti apa, Mbah? Om wilahin jati nukuni hajat hajat lur nusantara tabe uluk salam. Tapi uluk salam yo. Kembali lagi ini saya tidak harus dipercaya ya, artinya ini sebuah cakrawala batin yang saya lahirkan, artinya setidaknya bisa memberikan referensi dengan harapan maksud kebajikan saya atau maksud mulia saya, anak cucu ini tidak gegabah kepada diri dan leluhurnya. Ya, lagi saya katakan bahwasanya agar anak cucu ini tidak gegabah dan ibaratnya kurang hormat kepada diri dan leluhurnya. Yang kembali lagi ya, apa arti sebuah nama, apalah arti sebuah nama. Jadi pada awalnya ini kan nama itu enteng-enteng saja loh. Baratnya Sultan Agung memberikan nama kepada putranya yang menjadi Amangkurat saat itu, Raden Mas Sayidin. Terus Raden Mas Sayidin ini punya putra Raden Mas Rahmat dan Raden Mas Derajat, kan seperti itu. Tapi di situ beribu maaf saya kepada beliaunya yang sudah sumare juga. Semoga sukmanya juga tidak terhentak pada kata-kata saya ini. Mengapa Raden Mas Derajat kala kecil terus menjadi Pakubuwono? Itu ketika kecil dikasih nama Pangeran Puger, terus Raden Mas Derajat itu tiba-tiba terus jumeneng noto menjadi raja, mengatasnamakan Susuhunan Pakubuwono gitu loh. Artinya begini, cara bahasa lugasnya itu gagah temen sih menungsa dari pakune bumi, bawono itu kan bumi itu, sehingga lah ini sebenarnya bukan kekeliruan mutlak. Mungkin ketika semedi atau tutur dari sesepuhnya, oh tanah Jawa kan pakune alam, pakune bumi gitu loh, kira-kira begitu loh. Nah, karena kesedotnya rasa yang saking cintanya kepada tanah air Raden Mas Derajat ini, maka wah, kelak kalau saya jumeneng raja, saya akan menamakan Pakubuwono. Nah, secara etika rasa dan etika alam raya ini, gagah temen sih, kok gagah temen sih manusia atau kerajaan ini kan menjadi Pakubuwono gitu loh. Ya memang secara batin tanah Jawa ini adalah sumsumnya dunia, atau bisa dikatakan juga pakunya dunia. Itu loh, pakunya alam. Nah, terus yang bisa mengku dunia secara adat tradisi seninya atau kiblat keberadaban etika dan estetikanya itu sudah terbukti lah dari gamelan, dari ukiran dan sebagainya itu. Namun secara etika dan estetika alam ini rasanya kurang tepat gitu. Contoh, Majapahit ini Raja Gung Binatoro, tapi ketika gelarnya itu Brawijaya, ya kan? Hayam Wuruk ini raja yang luar biasa, tapi ketika jumeneng noto juga Rajasa Negara kan? Nah, kalau nggak keliru itu gelarnya. Sehingga kalau tadi pertanyaannya adalah pamali yang kedua,
apa arti sebuah nama, jadi secara itu ini tidak harus dipercaya, kembali lagi adalah keangkuhan yang mesti tersimpan di sesuatu keyakinan yang mestinya disimpan di dalam lubuk hati yang paling dalam, hanya diketahui oleh dirinya, terekspresikan atau diwedar atau diketahui oleh orang banyak. Yang intinya kan tanah Jawa itu adalah pakunya bumi ibaratnya gitu loh. Dalam arti pakunya bumi ini kiblat daripada budaya budi pekertinya gitu loh. Terus seninya, terus ya macam-macam lah tradisinya dan sebagainya. Artinya etika dan estetika adalah merupakan pakunya ibaratnya. Cara berbakti kepada orang tua, makanya ada kromo inggil, kromo matyo, kromo andan gitu, ada ngoko dan sebagainya. Ini kan merupakan tingkat superlatif degree atau tingkat perbandingan daripada etika kepada sesama, etika kepada orang tua, etika kepada alam semesta lah. Ini dimunculkan lah, maka jadi jadi rancu kelihatannya adalah pamali di mata alam, pamali di mata leluhur, seolah-olah ada keangkuhan dengan nama itu, sehingga wah gagah temen manusia kok jadi pakunya Bawono gitu. Bawono itu kan bumi ya. Terus gagah temen manusia itu kok jadi Mengku Bawono, apa kuat itu loh, apa kuat seseorang itu Mangku Bawono. Itu semestinya adalah di dalamnya saja, semestinya adalah pengetahuan batin ya, tidak perlu terekspresikan secara tervisualisasikan, terwujudkan pada nama yang diketahui orang banyak, kecuali disertai literasi yang jelas gitu loh. Itu pun tetap saya rasa kurang tepat lah ibaratnya. Kurang tepat artinya di situ nampak sebuah keangkuhan atau secara itu etikanya itu kurang. Saya bukan berarti mengatakan ini ya, karena kayak Sri Pakualam sekarang, Sri Pakualam Hamengkubuwono yang sekarang itu kan sebagai penerus. Artinya setelah itu mohon pamit juga saya kepada Raden Mas Derajat, terutama ini yang pertama kali mengangkat atau menjuluki dirinya sebagai Pakubuwono gitu. Artinya ini memang sebuah kerancuan, sebuah yang semestinya tidak terekspresikan namun terekspresikan. Artinya ini pengetahuan batin tapi terekspresikan menjadi nama yang seolah-olah angkuh banget lah ke jagat raya ini, seolah-olah seperti itu loh. Jadi pamali yang kedua kalau menurut saya adalah apa arti sebuah nama itu. Jadi nama itu semestinya saya dengan berharap kalau ibaratnya Keraton Majapahit gelarnya adalah Brawijaya, begitupun itu loh Pakubuwono ya, ibaratnya Keraton Surakarta jejuluke itu loh siapa gitu loh. Makanya kemarin ada benarnya Sri Sultan Hamengkubuwono yang sekarang ini kan mencabut Khalifatullah gitu. Itu secara sebenarnya ya Khalifatullah ini kan makna yang angker kalau tidak disertai dengan perilaku yang betul-betul demikian, saya rasa akan lebih mencelakakan dirinya gitu loh, mencelakakan rakyatnya juga. Sebab pemimpin ini kan harus bertanggung jawab sepenuhnya, artinya dipertanggungjawabkan kelak kan. Jadi dengan kemarin diambilnya ditiadakannya gelar Khalifatullah itu adalah sebuah bukti bahwasanya baik disadari atau tidak Sri Sultan telah mengurangi beban dari nama itu. Tapi menjadi mangku bumi. Ya itu mungkin perlu ditinjau kembali. Itu artinya memang ya ini arti sebuah nama itu memang luar biasa lah. Kalau saya cenderung ya maaf, beribu maaf, itu adalah hak beliaunya. Tapi kalau saya atas dasar naluri dan nurani saya gitu, kalau saya kurang condong atau bahkan kalau saya mengatakan tidak setuju ya tidak dikata kemampuan kita itu. Tapi kalau menurut saya itu kurang pas gitu loh. Jadi pamali yang kedua intinya adalah
apa arti sebuah nama itu secara terlalu beretika sombong kepada alam semesta. Ini alam loh menurut saya penilaiannya. Keterkaitannya dengan wahyu itu, Mbak. Sekarang wahyu dirawat itu kalau yaitu orang yang bisa ngemban wahyu kan buat tirakatnya gede welas asih, hormat kepada orang tua, ya. Lah ini kira-kira kalau nama demikian ibaratnya seolah-olah dengan leluhurnya seperti apa gitu loh. Wani-waninya. Iya, ibaratnya berani-beraninya gitu loh. Sehingga kalau saya mengatakan ya kayak Raden Mas Derajat ini sesungguhnya adalah kembali lagi itu mungkin karena bisikan. Derajat, tanah Jawa ini kan pakunya jagat gitu loh. Nah, terus disandangnya oleh Raden Mas Derajat itu menjadi Paku Buwono I kan itu loh. Nah, sebenarnya ini adalah pengetahuan dalam Mas yang semestinya ditunjukkan dengan perilaku mengencarkan ibaratnya mengenjot, mengekspresikan dengan cara sung tulodo bahwasanya tunjukkan bahwa tanah Jawa ini Nusantara ini adalah pakunya dunia gitu loh. Dengan cara apa? Ya cara sekarang ibaratnya apa ya? Mengencarkan pariwisata adiluhung ibaratnya gitu loh. Budi pekertinya gitu menunjukkan kepada dunia ibaratnya gamelannya dianukan, apalagi sekarang kan sudah banyak nih orang-orang luar yang apa pengen tertarik kepada gamelan itu gitu loh. Jadi tidak muluk-muluk, saya sekali lagi mohon maaf juga kepada itu. Tapi kalau ini hanya pandangan lahir batin saya sesuai nalar dan nurani saya, memang pamali yang kedua ya saya tidak berkata petunjuk lah ya. Mbok dianggap saya itu apa-apa petunjuk gitu. Yang jelas kalau menurut saya itu kurang tepat dengan gelar-gelar yang demikian. Bolehlah Keraton Yogyakarta ibaratnya adalah ibaratnya yang memangku dunia gitu loh. Tapi jejuluknya ini loh Mas. Bila pada nama orang ibaratnya jejuluknya itu saya rasa kurang pas. Berarti misal kalau untuk keraton misal Ngayuk Jogarta Hadiningrat Hamengkubuwono gitu. Misal apa gimana maksudnya? Begini. Keraton Hamengkubuwono kan keratonnya gitu loh. Majapahit rajanya siapa? Brawijaya kan? Raden Wijaya. Ya kemudian Nah, kemudian Brawijaya kan jejuluknya kan. Ya seperti itu gitu loh. Jadi Brawijaya wajar kejayaan. Dan saya yakin Raja Brawijaya dan ibaratnya sepuh keraton udah tahu kalau tanah Jawa ini adalah pakunya bumi, yang mengko bumi gitu loh. Tinggal tanggung jawabnya ini justru ditunjukkan kepada sikap gitu loh. Macam Bung Karno kan ditunjukkan kepada dari timur sampai ke barat, dari selatan sampai ke utara gitu loh. Jadi akan aku tunjukkan langsung di mata dunia. Akan saya mau bangun dunia baru dengan Pancasila, ibaratnya seperti itu loh. Nah, dengan Pancasila, andai kata itu mungkin deklarasinya akan saya mau bangun dunia baru dengan budi pekerti gitu loh caranya. Budi pekerti yang dengan Pancasila yang berlandaskan kepada budi pekerti yang luhur ibaratnya seperti itu. Jadi Dan karena menyandang istilahnya kalau dalam bahasa orang sini lah kabupaten jeneng tapi perjalanannya belum itulah gitu. memang jeneng itu tidak itu, jadi kabupaten jeneng gitu loh. Jadi jeneng itu menurut saya kurang pas gitu. Menurut saya, bukan berarti saya melarang, menurut saya tidak pas. Hamengkubuwono, Pakubuwono ibaratnya keraton Ngayuk Jogarta Hadiningrat itu kan sudah Hadiningrat saja sudah tinggi sekali, sudah tinggi sekali, artinya ini kaum ningrat. Kaum ningrat itu yang mengheningkan jagat raya gitu loh. Nah tinggal menunjukkan saja ekspresinya. Terus jangan, artinya kurang pas kalau menyandang gelar Hamengku gitu loh. Terus Paku gitu loh, Paku Buwono, terus Paku Alam gitu loh. Kan ini nama yang berat sekali. Gitu loh. Memangku loh. Secara logika begini. Apa kuat kowe mangku jagat gitu loh, cara kasarnya seperti itu. Ini yang menurut saya nggak pas, bukan berarti saya melarang, bukan berarti saya mencela, tapi saya sekali lagi dengan niat setulus-tulus saya adalah ini merupakan pemahaman kepada generasi yang akan datang bahwa arti sebuah nama ini yang sadermo saja ya, kalaupun
ibaratnya ada jejuluk itu, saya yakin untuk jejuluk ini kurang pas. Satu lagi Mbak, terus ada itu yang tambahan Panotogomo itu. Ya, kalau Panotogomo menurut saya kan menata sandangan yang urip. Nah, ditafsirkan karena kembali lagi Mas, merawat wahyu nggak boleh tidak tegas ya, tidak hoyeng bambuti. Mengapa? Penata agama, padahal penata agama tafsirnya gitu loh. Gue kudu nata agama, mungkin amanah dari itu. Penata agama kan Rasul Mas. Gitu loh. Dan bisa jadi kalau yang saya tahu dalam lahir batin saya, mengapa Raja Mataram pertama tidak jejuluk sultan, bahkan malah panembahan? Bisa dipahami nggak ini? Kalau saya berkata ke sana, jika tidak itu, mestinya kan Raja Senopati jejuluknya gitu loh. Dari Pajang saja sudah sultan ya. Dari Pajang saja sudah sultan. Tapi mengapa Danang Sutawijaya ketika menjadi raja itu justru Panembahan Senopati, dan hanya satu-satunya ibaratnya raja yang bergelar Panembahan? Mengapa tidak sultan? Kira-kira demikian. Itu kalau dibabar nanti kan itulah. Lah, kurang lebihnya seperti itu. Kan saking gampangnya Sultan Panembahan Senopati, saking gampangnya. Mengapa? Gitu loh. Nah, ini kalau nanti ibaratnya itu ya saya uraikan tidak masalah lah. Tapi yang jelas saya dengan tujuan semurni saya adalah agar anak cucu ini ya memahami, kita semua memahami bahwasanya jangan gegabah dalam memberi nama kepada diri kita, kepada anak cucu kita. Artinya memang harus betul-betul teliti sehingga tidak seolah-olah menampakkan keangkuhan terhadap Allah dan alam raya ini. Yang memaku bumi ini kan Allah Subhanahu wa Ta'ala gawe urip gitu loh. Ya kan? Yang bisa memangku bumi. Terus pesan secara syariat mungkin orang pada umumnya juga tidak menggunakan nama makhluk. Misal kayak yang kawruh itu lintang atau apa. Iya gitu. Jadi secara pesan terhadap janganlah, ini dikatakan pendapat juga boleh lah, tapi saya itu yang jelas saya orang ritual. Ibaratnya anak dikasih nama ibaratnya lintang gitu loh. Terus ya ibaratnya yang ibaratnya makhluk lain gitu loh selain manusia, dari Chandra dan sebagainya, ini terlalu berat juga gitu loh, terlalu berat menyangganya. Apa nyangga itu gimana sih? Menyangga ya, membawanya gitu loh, membawanya itu terlalu berat. Jadi dalam hal ini saya ingin mengatakan kita harus berhati-hati sekali ya dalam memberikan nama kepada diri kita maupun sesama. Jangan sampai tidaklah itu penguasa, tidaklah itu rakyat jelata gitu ya. Jadi kita harus berhati-hati sekali, lebih baik. Makanya setelah itu, maaf kata kalau boleh saya ngomong, keturunan Jawa itu namanya jelek-jelek banget Mas. Ada Jinem, ada ibaratnya Simin gitu loh, ya kan, Siman gitu loh. Karena apa? Ya terdera oleh lebih baik kita lemah, merendah, ya. Merendah hati di mata alam daripada kita tinggi hati di mata alam. Lah karena ini maaf kata, sekali lagi saya katakan, janganlah kita hidup tanpa ada petua dari sesepuh, apalagi kerajaan gitu, apalagi sebuah negara gitu loh. Jadi jangan sampai kita jauh dari leluhur, ajaran leluhur atau sesepuh, sehingga ini nanti akan ini kan nggak ada nih di kampus, nggak ada yang seperti ini, kira-kira begitulah. Di sekolahan juga nggak ada, karena semua formatnya kan dalam kurikulum nggak ada format-format yang demikian gitu loh. Sehingga ya saya mengajak lah yang jelas merujuk, memberikan himbauan, atau setidaknya setelah menyampaikan apa arti sebuah nama itu, mari kita secara hati-hati bersama syukur sebelum punya anak sudah dikasih nama oleh Allah gitu loh. Seperti saya nih punya keturunan, tapi niscaya saya setelah mendapat dari alam
sebelum dia lahir 2 atau 3 tahun mungkin ya, 2 atau 3 tahun sebelumnya, saya itu punya anak, dan saya akan punya anak, dan saya diberi nama Kabul Utama. Karena saya orang tua pengen ibaratnya memberikan, jadi saya kasih tambahkan Kabul Utama Dharma Wasesa gitu. Jadi itu Dharma Wasesanya adalah tambahan dari saya gitu. Tapi nama dari alam adalah Kabul Utama gitu loh. Ahmad Mali gitu ya. Ya, umpamanya Ahmad Mali gitu loh. Seperti itu. Jadi saya rasa demikian. Saya mohon maaf sekali lagi kepada seluruh keluarga dari Kesultanan Yogyakarta, Solo, dan Pakualam. Artinya ini niat semurni saya adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat terutama dan siapa saja yang mau menerima ini, agar kita sangat hati-hati dalam memberi nama kepada diri kita dan kepada sesama dan kepada keturunannya. Saya rasa demikian. Terima kasih. Manggono rasa katurisi kang ing piti, dugi pasti janji Nusantara damar bumi.